Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Indriani dari kelas PGMI 3D dengan NIM 1860205221069. Kali ini saya akan memenuhi tugas UAS strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang modul ajar. Modul ajar saya yaitu tentang pendidikan Pancasila fase A MI kelas 2. Yang pertama, kompetensi awal. Kompetensi awal, peserta didik dapat mengetahui aturan dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan dan menjalankan aturan dalam masyarakat. Yang kedua, profil pembelajaran Pancasila ada beriman, berkebinekaan sosial, gotong royong, berpikir kritis, mandiri, kreatif. Kemudian sarana prasarana ada ruang kelas, alat pembelajaran, dan sumber pembelajaran. Kemudian target peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir asas tinggi atau HOTS. Yang kemudian yaitu pendekatan model dan metode pembelajaran. Saya menggunakan ada metode pembelajaran kooperatif, modelnya model daring, metodenya ceramah dan tanya jawab. Kemudian ada komponen inti. Komponen inti yang A, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mengidentifikasi aturan di lingkungan masyarakat serta menerapkan aturan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran, ada peserta didik dapat memahami aturan dalam masyarakat, peserta didik dapat menerapkan aturan dalam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang aturan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai arti aturan di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerapkan aturan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku pegangan, buku tulis, dan alat tulis. Kemudian yaitu ada kegiatan pembelajaran. Pendahuluan kegiatan awalnya, guru memulai untuk Google Meet-nya. Kemudian guru memberi salam kepada peserta didik serta memimpin untuk berdoa. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik dan perkenalan ketika pada waktu ketemu pertama kali. Yang keempat, ngasih ice breaking, bisa dengan bernyanyi, tepuk-tepuk. Untuk apresiasinya, guru memberikan gambaran yang dikaitkan dengan materi tentang aturan dalam masyarakat. Kemudian guru memberi pertanyaan pemantik dalam memberikan materi tersebut. Kegiatan inti untuk menyampaikan tujuan dan motivasi, peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada guru memberitahukan manfaat kegiatan hari ini di kemudian hari ketika mereka dewasa dan hidup di masyarakat. Kemudian penyampaian materi yaitu guru menyampaikan materi melalui Google Meet yang disediakan oleh guru, dan ada juga kotak aturan masyarakat. Kemudian saya menyampaikannya dengan cara menggunakan media PPT. Kemudian peserta didik mengamati dan memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang kemudian peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru. Peserta didik diberi waktu untuk bertanya tentang materi yang telah dijelaskan. Peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Guru memberikan tugas materi hari ini dengan tugasnya nanti di-share di WA untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Mengevaluasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang tugas tersebut. Kemudian peserta didik yang lain memperhatikan pendidik dan memberi jawaban untuk yang bertanya tentang tugas tersebut.
Guru memberikan tanggapan tentang peserta didik tersebut, kemudian mengevaluasi hasil belajar individu dan memberikan skor. Kemudian yang 4, memberikan apresiasi peserta didik yang telah maju, yang telah mengerjakan tersebut. Jadi guru memberikan motivasi dan apresiasi untuk siswa yang sudah berani untuk bertanya tentang tugas tersebut, yaitu kegiatan penutup. Yang pertama ada menyimpulkan. Siswa dengan bimbingan guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian umpan balik, peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan tentang materi atau tugas yang belum dimengerti. Guru menanyakan, apa ada yang belum paham pada pembelajaran kali ini atau tugas yang diberikan ibu untuk yang tadi udah di-share di WA. Kemudian refleksi, peserta didik bersama guru melakukan pesan, kesan, saran, dan merefleksi pembelajaran. Kesan guru-guru kalian semua termasuk anak yang pintar dan hebat karena sudah berani bertanya tentang pembelajaran hari ini. Pesan guru setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menerapkan aturan di masyarakat. Tindak lanjut, peserta didik diberi tugas tentang materi tersebut, pesan moral, berdoa bersama, dan salam penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang saya sayangi, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Ya. Pada pembelajaran kali ini, sebelum pembelajaran kita awali, sebaiknya kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk kali ini selamat datang ya di kelas saya. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang aturan di masyarakat. Kalian tahu nggak apa itu aturan? Tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Ya, aturan merupakan hal yang membatasi setiap orang saat berlaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Aturan juga berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kalau anak-anak nanti hidup di masyarakat, pastinya juga ada peraturannya. Jadi, anak-anak diajarkan aturan ini buat agar bisa menerapkan aturan dalam masyarakat nanti kalau anak-anak sudah dewasa. Kemudian, apa sih fungsinya aturan masyarakat itu? Fungsinya yaitu ada yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yang kedua untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat, yang ketiga mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketertiban atau menimbulkan kekacauan. Jadi jika tidak ada aturan dalam masyarakat, pasti di dalam lingkungan tersebut akan kacau dan akan bertengkar dengan diri sendiri. Kemudian macam-macam aturan. Macam-macam aturan ada dua, aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Untuk aturan yang tertulis itu ada suatu aturan yang telah disepakati bersama dalam lingkungan masyarakat dan tertuang dalam bentuk tulisan. Contohnya yaitu ketika warga umur 17 tahun wajib memiliki KTP. Yang kedua, kepala keluarga harus mempunyai kakak, kayak gitu. Kalau yang aturan tidak tertulis, suatu aturan atau ketentuan yang sudah disepakati masyarakat untuk dilaksanakan. Jadi kayak ketika ada tetangga yang sakit, kita menjenguk, kalau bertemu di jalan, kita menyapa, kayak gitu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kan Ibu tadi sudah mengirim tugas di WA. Nanti itu tugasnya kan ada sebutkan contoh aturan dalam masyarakat. Itu disebutkan 3.
Kemudian kan ada contoh aturan yang tidak termasuk dalam aturan masyarakat. Itu disebutkan 3. Jadinya nanti anak-anak setiap pertanyaan itu jawabannya 3. Nah, nanti untuk pertanyaannya itu tetap ditulis dan pengumpulannya nanti besok terakhir jam 12 siang. Nah, untuk tugas dan materi pada kali ini apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Untuk kegiatan kali ini kita akhiri sampai situ dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari praktek micro teaching saya tadi, saya bisa mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching Anda, termasuk strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Menurut saya tadi kelebihan yang saya dapat pada kelas saya yaitu siswa bisa memperhatikan guru. Kan kadang pada waktu di sekolah itu kalau tatap muka itu nggak bisa memperhatikan semua. Dan jadi kan kalau on cam pada waktu Zoom itu bisa memperhatikan semua siswa. Jadi siswa tidak bisa mainan apa-apa. Jadi bisa fokus pada guru tersebut. Nah, kelemahannya yaitu pada sinyal. Sinyal tadi pas waktu saya micro teaching tadi itu agak jaringannya agak terputus-putus, faktor sinyal, faktor kurang minimalnya proses pembelajaran karena disebabkan oleh Zoom tadi. Dan kemudian kelemahannya juga ada pembelajaran kurang efektif dikarenakan tidak semua anak itu paham pada materi kita tersebut. Dan untuk medianya tadi saya kurang, soalnya media saya tadi kurang menarik kepada siswa-siswa saya. Nah, kemudian yaitu teori-teori psikologi dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan siswa. Yaitu saya menggunakan teori humanistik. Karena teori humanistik ini, teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan. Asal tujuannya bisa memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, pada teori humanistik ini, kita bisa mengajarkan murid kita untuk memanusiakan manusia. Contohnya itu kayak saling menghormati gitu. Nggak boleh kalau ada gurunya menjelaskan, mikrofonnya jangan di on kayak gitu. Jadi kita mengajari menggunakan teori humanistik. Selanjutnya yaitu terapkan umpan balik dari segi sesi micro teaching sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda dilakukan dalam pendekatan atau teknik pembelajaran Anda. Yaitu pendekatan saya menggunakan pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses pembelajaran. Tadi tugas saya itu kan nyuruh siswa untuk berkelompok. Jadi nanti pembelajarannya secara di rumah. Lah, kelompokan di rumah kan Zoom meeting, jadinya nanti siswa bisa bertanya apapun tentang pembelajaran saya yang belum paham ke temannya. Nanti jika temannya juga belum paham, maka diumpan balikkan kepada saya, dikasihkan kepada saya, Bu, kemarin ini tanya belum dijawab, kayak gitu. Jadi saya menggunakan pendekatan kooperatif. Untuk teknik saya menggunakan metode ceramah sama tanya jawab.
Kenapa ceramah? Dikarenakan metode ceramah menurut saya itu metode yang efektif digunakan ketika Zoom meeting. Kalau metodenya diskusi tidak memungkinkan karena pada waktu Zoom meeting. Dan juga tanya jawab. Pada sesi saya tadi ada tanya jawab yaitu tentang tugas sama tentang materi. Ada evaluasilah aspek-aspek psikologi dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro teaching. Saya akan mengevaluasi yaitu yang pertama tentang internet jaringan. Nah itu nanti kedepannya semoga bisa lebih efektif dan lebih bisa dipakai ketika Zoom meeting agar koneksinya tidak terputus-putus. Kemudian yang kedua murid itu agar gimana caranya agar bisa fokus pada gurunya. Tadi ada murid yang nggak fokus, jadinya bagaimana saya bisa membuat kefokusan murid tersebut bisa kepada saya. Kemudian medianya tadi kurang menarik dikarenakan faktor dadak, jadinya saya membuatnya ya segitu bisanya saya. Jadi kedepannya saya akan lebih baik lagi. Untuk pembelajarannya kurang efektif dikarenakan Zoom meeting dan saya nggak bisa tatap muka langsung, jadinya tidak bisa face to face sama siswa saya gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang UAS pada mata kuliah strategi pembelajaran. Semoga nilai saya bisa maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.